itnab. Ini pembahasan terakhir sebelum tatimah pelengkap. Yang kita bahas tentang aqsamul itnabi, macam-macam itnab. Yang pertama sudah, kedua, ketiga, keempat. Masih keempat ada tersisa satu contoh syair, yaitu i'tirad. Menyelingi, menengahi satu jumlah atau lebih di antara beberapa jumlah atau di antara dua jumlah yang berkaitan secara makna. I'tirad, sedang membahas i'tirad. Wa qolihi, dan seperti ucapan penyair yang lain, di mana pada kalamnya ada i'tirad, ada selingan. Kalau dalam tanda baca dalam bahasa Indonesia biasanya pakai tanda strip kanan kiri, bukan kurung. Tanda mana minat itu strip. Kalau sama dengan dua, ini satu strip. Biasanya itu i'tirad di dalam ilmu ma'ani. La umri, demi umurku. Laqad nataqat butan alayyal aqari'u, asalnya begitu. Lalu ada i'tirad mana? Wa ma umri alayya bihayyinin. So, inilah sepertinya i'tiradnya, selingan. Dari la umri itu langsung laqad nataqat. Mung diselang heula. Seperti contoh sebelumnya, inna samanina qad ahwajat, dan seterusnya. Lalu ada i'tirad wa bulligtaha. I'tirad teh seperti itu. La umri, demi umurku. Wama, dan tidaklah umurku alayya atasku, bihayyinin, mudah. Dan tidaklah mudah umurku atasku. Makna pi. Wama umri alayya bihayyinin. Wama bihayyinin umri alayya. Tidak mudah umurku atasku. Ini yang pakai strip. Koma di sini, koma. Laqad nataqat butlan. Sungguh telah bicara dusta. Natokoyantiku, bicara. Butlan, dusta, alayya, kepadaku. Al-aqari'u, keluarga Aqra'. Keluarga Aqra'. Di bawah ada di ta'liq footnote. Al-aqari hum alul Aqra' ibni Habisin. Aqari itu mereka adalah keluarga Aqra' bin Habis. Jadi di sini ada wa ma umri alayya bihayy, itu i'tirad. Dalam Quran surat 56 Al-Waqi'ah ayat 76, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Wa innahu laqasamun azimun. Lalu diselingi, di'itirad oleh law ta'lamuna. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Law ta'lamun ini i'tirad. Selingan. Tanpa law ta'lamun, laqasamun adim. Antara qasamun dan adim, sifat dan mausuf diselingi oleh law ta'lamuna. Itulah i'tirad. Berikutnya al-khamisu, yang kelima, macam-macam itnab, at-tajyilu, tajyil. Dari zailun, dailun itu ekor, buntut. Sama dengan danabun, danabis sirhan, ekor serigala. Zail, ekor. Tajyil, apa itu tajyil? Wahwa, yaitu ta'kibu, mengiringi. Akkobayu, akibu, ta'kib, mengiringi. Jumlatin, sebuah jumlah. Baik ismiyah, mubtada dan khobar, maupun fi'liyah, fi'il dan fa'il atau fi'il dan naib fa'il. Diiringi apa? Bi ukhra, dengan jumlah lainnya. Satu jumlah diiringi dengan jumlah lain.
tashtamilu ala maknaha yang mencakup maknanya. Jumlah yang lain ini mencakup makna jumlah sebelumnya. Tidak berbeda, tapi mencakup maknanya. Kenapa disebut kalau sudah tercakup ta'kidan laha sebagai takkid atau penguat baginya? Disebut lagi hanya untuk menguatkan. Itu yang kelima, tazyil. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana jahuqa. Innal batila kana jahuqa, ini menguatkan kepada wa zahaqal batilu. Kan sudah disebutkan kata Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Datang hak dan musnah batil. Lalu Allah menyebut lagi, mengiringi innal batila kana jahuqa, menguatkan jahaqal batil dalam Quran. Sebab kita belajar balaghah itu untuk menggali Al-Quran dan Sunnah, keperluan pokoknya. Makanya penting, jangan dihilangkan pelajaran balaghah ini. Betul-betul cocok dengan visi tafaqquh fiddin, mendalami, menyelami ilmu agama. Wahwa dan tazyil ini kismani, ada dua macam. Kismun, sebagian, jarin, berjalan, jaro yajri, kalau air mengalir. Ini berjalan, secara umum berjalan. Majrol amsali, seperti berlakunya peribahasa. Amsal dari mathal, perumpamaan, peribahasa. Ada yang berjalan berlaku seperti berlakunya peribahasa. Si tazyil tersebut. Listiqlali, karena tersendiri. Independen. Mafhumihi, yang dapat dipahaminya. Mafhumnya dalam usul fikih ada mantuk, ada mafhum itu yang dipahami, si mafhum dari fahima. Karena tersendiri yang dipahaminya. Jadi ada sebagian tazyil itu yang berlaku seperti peribahasa. Karena tersendiri yang dipahaminya. Nahu contoh, tazyil yang berlaku seperti peribahasa. Yakhluqullahu ma yasha'u. Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Innallaha kana ala kulli syai'in qadirun. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Lapad innallaha dan selanjutnya itu dipandang tazyil. Yang berlaku seperti amsal peribahasa. Seolah-olah karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka Ia menciptakan apapun yang Ia kehendaki. Tanpa ada halangan, tanpa ada rintangan, hambatan. Yang Ia ciptakan itu sesuai menurut kehendaknya. Yang Ia takdirkan pun sesuai kehendaknya. Kita harus menerima qadar Allah itu. Miris kita. Ketika mengetahui umat iman kepada qada-qadar masih harus ditingkatkan, harus dikuatkan. Berarti tadarus akidah begitu jarang, begitu sedikit digalakkan di kalangan umat. Harusnya kita memperkokoh akidah ini. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir, maka yakhluqullahu ma yasha'u. Tazyil.
Wakismun dan sebagian goeru jarin majrol amsali. Ada yang tidak berlaku, tidak berjalan seperti berlakunya peribahasa. Kebalikan dari yang pertama. Li adam istiqlalihi, karena tidak tersendiri dipahaminya. Dipahami jumlah tersebut tidak tersendiri. Kalau tidak tersendiri berarti masih berkaitan. Istiqlal itu independen, tersendiri, merdeka. Makanya ada Masjid Istiqlal, merdeka. Lepas dari campur tangan pihak lain, merdeka. Kalau tidak merdeka namanya apa? Dijajah. Lepas dari penjajahan, merdeka. Karena dipahaminya tidak tersendiri, makanya tidak berlaku seperti berlakunya peribahasa. Kaqauli, seperti perkataan penyair. Lam yubqi, tidak menyisakan. Juduka, kedermawananmu. Jud, dermawan. Lawan dari bukhlu, kikir, jud, dermawan. Tidak menyisakan kedermawananmu li, untukku. Tidak menyisakan apa? Syai'an, sesuatu pun. U'amiluhu, yang aku angankan. Dari amal itu angan, cita-cita. Ini wajan fa'ala yufa'ilu amiluhu, yang aku cita-citakan, yang aku angankan. Lam yubki, tidak menyisakan. Se'eb koredas. Juduka, kedermawananmu. Li, untukku. Syai'an, sedikit pun, sesuatu pun. Wa'amiluhu, yang aku angankan. Itu jumlah pertama. Lalu diiringi dengan jumlah lain. Yang menguatkan sebetulnya. Lapadnya panjang ditambah. Tapi makna tidak bertambah. Kan itu definisi itnab. Lapad nama ditamihan tapi makna nama tenamihan. Hanya takkid, menguatkan. Menguatkan bukan menambah. Memperkokoh yang ada. Tarok tani, engkau meninggalkanku. Ushibud dunya bila amalin, menyertai dunia tanpa angan-angan. Lapad taroktani ushibud dunya bila amalin, menguatkan lapad pertama, jumlah pertama. Makanya disebut itnab, namanya tazyil. Mengiringi satu jumlah dengan jumlah lain yang mencakup maknanya hanya sebagai takkidan laha, penguat bagi jumlah pertama. Taroktani dan seterusnya itu takkid dari lam yubki dan seterusnya. Itulah tajil yang kelima. Alhamdulillah sampai yang terakhir. As-sadisu, yang keenam dari macam-macam itnab. Yang pertama apa? Dikrul khosi ba'dal ami, dan sebaliknya. Dikrul ami ba'dal khosi. Yang kedua al-idohu ba'dal ibhami. Yang ketiga at-takriru. Yang keempat al-i'tiradu. Yang kelima barusan tazyil. As-sadisu yang keenam, yang terakhir dari macam-macam itnab. Jadi ada 6 itnab itu. Al-ihtirosu awit takmilu. Ihtiros atau takmil. Ihtiros dari haris. Haris itu penjaga. Ha-ro-sin. Bukan ha-ro-tha. Ihtiros. Takmil. Menyempurnakan. Kamalayu kamilu takmil. Kalau diterjemahkan. Ini nama. Ihtiros atau takmil. Seperti ada antisipasi gagal paham gitu, pada lapadnya. Supados itu gagal paham, maka ditambahkan lapad. Diitnabkan. Ihtiros atau takmil. Wahwa yaitu an yu'ta, didatangkan. Pi kalamin, pada kalam.
didatangkan pada kalam yuhimu yang berpeluang, pada kalam yang berpeluang khilafal maksudi, menyalahi maksud. Jangan-jangan dalam kalam ada peluang menyalahi maksud. Pembaca gagal paham, pendengar gagal paham. Maka didatangkan padanya, apa yang didatangkan? Bima lapad yadfa'uhu, yang dapat mencegahnya, mencegah kekeliruan. Pembaca supaya tidak keliru, pendengar supaya tidak keliru. Maka lapad ini ditambahkan untuk antisipasi itu. Nahu contoh, ala ingatlah, kullu syai'in, segala urusan, apa yang kita pahami dari segala urusan, semuanya termasuk Allah. Maka untuk antisipasi salah maksud, salah memahami maksud, bahasa sekarang kita gagal paham, ditambahkanlah lapad ma kholalloha, selain Allah maksudnya. Segala sesuatu itu ada batasnya. Selain Allah, batilu binasa. Ingatlah segala sesuatu, segala urusan selain Allah itu binasa. Mana yang jadi ihtiros? Maholalloha. Coba kalau maholalloha tidak ditambahkan, bisa gagal paham, bisa salah memahami maksud. Ingatlah segala urusan akan binasa, berarti masuk Allah. Supaya tidak gagal paham seperti itu, ditambahkanlah maholalloha. Dengan adanya tambahan maholalloha, maka disebut itnab. Lapad ditambah, tapi makna tetap. Tenamihan makna nama. Maholalloh ma ihtiros. Jaga-jaga antisipasi salah maksud. Wanahu qawlihi, dan contoh ucapan penyair lagi. Di mana ada tambahan lapad untuk antisipasi gagal maksud, gagal paham. Pasako, maka lalu menyirami. Sako, menyirami. Diaroka, tempatmu. Lalu menyirami tempatmu. Nyebor, lemur anjeun. Goero mupsidiha, nah ini tambahan lapadnya, takmilnya, ihtirosnya, yaitu lapad goero mupsidiha, dengan tidak merusaknya. Lalu menyirami tempatmu dengan tidak merusaknya, tapi nyebor lemur anjeun, tapi tengah reksak lemur anjeun. Apa yang menyirami tempatmu? Saubur robi'i, saub, soiban napian. Hujan musim semi. Saub hujan, robi, musim semi. Musim semi. Ada jurus pendekar musim semi. Tingkat seberapa? Pendekar musim semi. Sabuk biru, jurus pertama. Dari 14 jurus sabuk biru, ada jurus syuan badur guliter. Pendekar musim semi. Sudah pakai yahrin. Jurus jari, 2 jari. Biru itu setelah ungu. Ungu itu setelah hijau. Hijau setelah putih. Putih itu tingkat 3. Putih 3, hijau 4, ungu 5, biru 6. Tingkat 6 di Tifan.
Robi musim semi. Wadimatu tahmi. Wadimah di rumah dawam dan terus menerus. Tahmi sangat panas. Terus menerus ketika sangat panas. Terus menerus sangat panas. Lalu turun hujan, begitu maksudnya. Maka hujan itu menyirami tempatmu dengan tidak merusaknya. Mana tambahan lafadznya? Goero mufsidiha. Antisipasi dari gagal paham pendengar atau pembaca. Sebelumnya tambahannya maholaloha. Itulah ke-6 dari macam-macam itnab. Ihtiros. Alhamdulillah dengan demikian tamat ilmu ma'ani. Entah berapa tahun kita bisa tamat. Sampai 8 bab. Bab pertama apa? Khobar dan insya. Bab pertama. Yang kedua, zikru dan hadpu. Kenapa disebut, kenapa dibuang? Terutama musnad dan musnad ilaih. Yang ketiga, takdim dan takhir. Kenapa diawalkan, kenapa diakhirkan? Nah, ya dipayunkeun, nah ya dipengkerkeun. Terutama musnad ilaih. Termasuk nanti makmul. Kemudian yang keempat, takrif dan tankir. Kenapa dimakrifahkan? Kenapa dinakirohkan? Ada maksud apa? Ada makna apa tujuannya? Yang kelima, itlak dan takyid. Itlak hanya musnad ilaih, tidak ada tambahan lain. Takyid ada tambahan, ada qaid. Bisa maf'ul-maf'ulan, bisa hal, bisa apa saja. Lalu ada qasr. Qasr itu bab ke-6. Qasr, innama, membatasi. Innama dan teman-teman. Ketujuh, wasol dan pasol. Wasol itu pakai waw atop, pasol tanpa waw atop. Wasol disambungkan dengan waw atop, pasol tidak pakai waw atop. Terakhir ke-8, ijad, musawat, dan itnab. Kalau kita memahami 8 bab ini, maka ada sedikit bekal memahami ilmu ma'ani. Alhamdulillah kita selesai membahas ilmu ma'ani dari bab pertama sampai bab terakhir. Bab khobar insya sampai bab ijad, musawat, itnab. Sampai macam-macam itnab yang ke-6, ihtiros atau takmil. Mudah-mudahan bermanfaat.